Kalian yang klik video ini pasti ingin tahu cara nonton Fate Stray Infect untuk pemula. Maka dari itu kalian berada di video yang sangat tepat. Pada video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara nonton Fate Stray Infect untuk pemula yang belum pernah menyentuh Fate series sama sekali dan males nonton semua judul Fate series. Video ini akan dibagi dalam beberapa bagian yang tujuannya untuk menjelaskan secara simpel tentang Fate Stray Infect dan Universe Fate series. Dimana video ini tuh akan menjelaskan apa itu Fate series, apa itu Holy Grail War, apa itu Master, apa itu Servant, apa itu Fate Stray Infect dan hubungannya dengan seri Fate lain, dan cara atau urutan nonton Fate Stray Infect untuk pemula. Saya akan taruh timestamp pada video ini, jadi kalian bisa skip jika kelamaan. Jadi langsung aja kita masuk ke bagian apa itu Fate series. Fate series adalah sebuah franchise atau waralaba entertainment populer Jepang yang diproduksi oleh studio Type Moon, sebuah studio yang fokus pada pembuatan visual novel. Type Moon ini tuh didirikan oleh dua orang kunci Fate series, yaitu Natsuki Noko sebagai penulis dan Takashi Takeuchi sebagai ilustrator. Nah, karya pertama mereka adalah Doujinshi Kara no Kyokai yang rilis pada tahun 1998-an. Sedangkan visual novel pertama mereka adalah Tsukihime yang rilis pada tahun 2000-an. Barulah pada tahun 2004, mereka membuat visual novel Fate Stay Night yang merupakan visual novel eroge atau visual novel dewasa. Yang awalnya Natsuki Noko ini tuh berencana untuk membuat Fate Stay Night sebagai visual novel galge atau visual novel untuk remaja wanita. Tapi atas saran dari Takashi Takeuchi, di mana menurut Takashi Takeuchi visual novel galge itu tidak terlalu menguntungkan. Maka dari itu Natsuki Noko langsung mengubah haluan Fate Stay Night menjadi visual novel eroge. Makanya banyak orang yang bercandain bahwa Fate series itu adalah game BKP, karena memang awalnya Fate Stay Night itu adalah game BKP. Dan game BKP inilah yang memulai sebuah waralaba Fate series yang menjadi salah satu waralaba terpopuler di Jepang. Nah, karena kepopulerannya, pada tahun 2006, Fate Stay Night itu mendapatkan adaptasi anime oleh Studio Den yang mengadaptasi Route Saber. Mulai dari situlah Fate series makin populer. Apalagi ketika di tahun 2007, Kara no Kyokai juga mendapatkan adaptasi anime oleh Ufotable dan Aniplex, di mana Kara no Kyokai itu masih satu universe dengan Fate series. Lalu pada tahun 2011, Fate series semakin populer lagi karena berhasil merilis Fate Zero yang diproduksi oleh Ufotable dan Aniplex juga, di mana Fate Zero itu sampai sekarang masih diakui sebagai salah satu anime Fate series atau anime Type Moon terbaik. Per video ini dibuat, aku tuh nggak tahu berapa banyak Fate series yang udah dirilis oleh Type Moon, karena Fate series itu bukan cuma berbentuk visual novel, tapi ada juga novel biasa seperti Fate Stray Infect dan juga Fate Zero. Apalagi pada tahun 2021, seri Tsukihime lewat visual novel Tsukihime Remake resmi bergabung dengan Fate series, di mana sekarang gabungan antara Fate series dan Tsukihime disebut dengan Nasupers atau universe milik Natsuki Noko dan Type Moon. Nah, salah satu alasan kenapa Fate series itu disukai oleh orang-orang Jepang karena punya pembawaan cerita yang sangat dewasa. Maksud dewasa di sini bukan ke arah vulgar, tapi ke arah yang non-shounen, di mana cerita Fate series itu bukan tipikal cerita yang taman bunga, tapi cerita yang kejam banget. Fate series itu nggak segan-segan untuk mematikan suatu karakter demi cerita. Lalu Fate series atau karya-karya Type Moon yang lain punya ciri khas yang sangat kental dengan unsur misteri, crime, magis, dan juga supernatural. Bahkan karya pertama Type Moon yaitu Kara no Kyokai adalah karya bertema kriminal, di mana protagonisnya itu adalah seorang pembunuh berantai psikopat yang punya mata sihir. Nah, orang Jepang itu sangatlah suka dengan tipe cerita misteri kriminal. Makanya Fate series itu bisa sangat populer di Jepang. Jadi intinya Fate series itu adalah anime tentang misteri, kriminal, sihir, dan supernatural, di mana premis utama Fate series itu adalah tentang Holy Grail War. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu Holy Grail War. Holy Grail War atau Perang Cawan Suci adalah premis utama dari Fate series. Holy Grail War sendiri adalah sebuah ritual sihir yang diinisiasi oleh 3 keluarga penyihir, yaitu Ainsworth, Tosaka, dan Makiri atau Mato, di mana 3 keluarga ini tuh punya peran penting masing-masing. Ainsworth punya tugas membuat wadah Holy Grail, Tosaka itu punya tugas mempersiapkan tanah yang diperlukan untuk memanggil serpan, dan Makiri atau Mato punya tugas untuk mengumpulkan sihir untuk menstabilkan bahan awal dan merancang mantra untuk para master bisa memerintah serpan mereka. Nah, Holy Grail War ini tuh diputuskan berlokasi di tanah timur jauh atau di Jepang, karena pada saat perancangannya di dunia bagian barat itu sedang ada perang antara asosiasi penyihir dan juga gereja. Maka dari itu dipilihlah kota Fuyuki di Jepang, karena itu satu-satunya tempat yang tidak tersentuh oleh gereja. Nah, sesuai namanya, Holy Grail War ini tuh adalah ritual sihir berupa perang, di mana 7 penyihir itu dikumpulkan di kota Fuyuki untuk menjadi master dan memanggil serpan mereka. Jadi ada 7 master dan 7 serpan. Setelah ke-7 serpan ini tuh terpanggil,
mereka dipaksa untuk saling bertarung sampai mati, hingga ada satu pemenang yang akan mendapatkan Holy Grail. Nah, ketujuh serpan yang dipanggil itu akan menjadi persembahan untuk mengisi Holy Grail. Secara sederhana, Holy Grail War itu adalah ritual sihir Battle Royale yang punya peserta 7 penyihir dan 7 servan. Nah, Holy Grail War ini tuh menjadi cukup populer di kalangan kecil penyihir karena menjanjikan hadiah yang sangat besar bagi pemenangnya, di mana satu keinginan pemenang akan dikabulkan oleh Holy Grail. Keinginan di sini adalah mencakup keinginan master dan juga serpan. Maka dari itu sangat banyak master dan serpan yang menginginkan Holy Grail karena mereka dijanjikan hadiah yang sangat besar. Nah, sekarang kita masuk ke siapa itu Master. Master adalah 7 peserta Holy Grail War yang terpilih. Biasanya mereka itu adalah penyihir yang secara sukarela datang langsung ke tempat Holy Grail War, yang biasanya adalah Puyuki. Para Master ini tuh belum tentu penyihir, karena terkadang penyihir yang ada di kotak Puyuki tidak memenuhi kuota 7 Master. Maka dari itu Holy Grail War terkadang memilih secara acak Master dari kalangan manusia. Seperti dalam Pet Zero, Uryu Ryonosuke yang merupakan manusia biasa terpilih menjadi master dan dipaksa ikut serta dalam Holy Grail War. Nah, para master ini tuh diberi hak untuk memanggil serpan yang nantinya akan menjadi pelayan, pedang, dan tameng mereka selama Holy Grail War berlangsung. Di mana para master ini tuh diberikan command spell atau mantra perintah mutlak untuk para master gunakan agar mereka bisa memerintah secara mutlak serpan mereka. Biasanya para master ini tuh diberikan 3 command spell, yang artinya mereka bisa 3 kali memerintah serpan mereka secara mutlak. Nah, meski mutlak, command spell ini tuh memiliki batasan, yaitu semakin sulit perintahnya, maka semakin tidak berlaku perintahnya. Seperti contoh, jika ada master yang memerintah serpannya untuk memenangkan Holy Grail War, perintah ini tuh bisa saja tidak dapat dilakukan, karena terlalu sulit. Nah, selain punya hak untuk memerintah serpan, para master ini tuh punya tugas untuk mensuplai serpan mereka dengan mana atau sihir. Karena para serpan itu sejatinya adalah gumpalan sihir, bukan manusia. Jadi sekarang kita masuk ke apa itu serpan. Serpan adalah 7 roh pahlawan yang dipanggil untuk ikut serta dalam Holy Grail War, di mana mereka itu dipanggil oleh para master, dan mereka itu harus menuruti master mereka. Lalu setiap master hanya boleh punya 1 servan. Para servan ini tuh dipanggil oleh para master mereka menggunakan lingkaran sihir, mantra sihir, persembahan, dan katalis atau benda yang berhubungan dengan para servan. Seperti contoh, Emiyaki Ritsugu memanggil servan menggunakan katalis sarung pedang Avalon milik Raja Arthur. Maka serpan yang terpanggil adalah Raja Arthur. Katalis itu sangatlah penting karena bisa memanggil serpan dengan spesifik. Jika master memanggil serpan tanpa katalis, maka serpan yang dipanggil itu akan acak. Seperti contoh, Uryu Ryonosuke secara tidak sengaja memanggil serpan saat dia melakukan pembunuhan. Maka serpan yang dia panggil berhubungan dengan pembunuhan, yaitu pembunuh berantai Gilderes. Lalu Silver Wolf Chimera secara tidak sengaja memanggil serpan di alam terbuka tanpa sebuah katalis yang spesifik. Maka dari itu serpan yang terpanggil adalah Enkidu, sebuah serpan yang sangat berhubungan dengan alam. Contoh lainnya adalah Tosakarin, yang secara tidak sengaja memanggil serpan dari masa depan karena dia tidak menyiapkan katalis. Tapi dia menggunakan pendan keluarganya, yang nanti pendannya itu akan menjadi barang pribadi seorang pahlawan di masa depan. Serpan sendiri terbagi menjadi 7 kelas atau tipe, mulai dari 3 serpan ksatria, yaitu Saber yang fokus pada pedang atau serangan jarak dekat, lalu Archer yang fokus pada serangan jarak jauh, dan Lancer yang fokus pada senjata panjang, dan menjadi serpan dengan survivability terbesar. Selain 3 kelas ksatria, ada juga 4 kelas non-kesatria, seperti rider yang fokus pada mobilisasi, yang biasanya mereka punya tumpangan seperti kuda atau kendaraan. Lalu ada assassin yang fokus pada pengendapan dan pembunuhan dalam bayang-bayang. Ada juga caster yang fokus pada sihir. Dan terakhir ada berserker, sebuah kelas yang memberikan kekuatan fisik yang sangat besar pada serpannya, tapi merenggut akal sehat mereka. Jika ditanya apa sih kelas serpan yang paling kuat, maka jawabannya tergantung combo serpan dengan master. Karena serpan yang baik adalah serpan yang dapat memenuhi gaya bertarung masternya. Tapi selalu ada pernyataan bahwa Saberlah kelas terkuat karena dia adalah kelas kesatria. Tapi ada juga yang bilang bahwa berserkerlah yang terkuat karena akal sehat mereka digantikan dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Tapi terkadang karena para berserker itu tidak punya akal sehat, membuat beberapa di antara mereka itu malah menjadi bumerang bagi master mereka. Ya, ada beberapa kasus di mana para serpan itu membunuh master mereka. Awalnya serpan yang dipanggil dalam Holy Grail War itu adalah pahlawan. Tapi ada suatu kejadian yang mencemari Holy Grail War, membuat serpan yang dipanggil itu bukan cuma pahlawan, tapi ada juga antihero, penjahat, bahkan konsep dan benda. Untuk contoh antihero atau penjahat adalah Medusa. Untuk suatu konsep adalah Veil Rider, yang merupakan perwujudan penyakit atau kematian. Dan untuk benda ada juga Voyager, yang merupakan satelit NASA Voyager 1 yang menjadi benda buatan manusia terjauh dari bumi saat ini. Jadi simpelnya, serpan itu adalah roh dari hal-hal populer umat manusia yang dimanifestasikan menjadi pejuang di Holy Grail War.
Nah, tadi aku udah jelasin dasar dari Fate Series dan dasar dari Holy Grail War. Sekarang kita masuk ke bagian apa itu Fate Strength Fact dan hubungannya dengan seri Fate lain. Fate Strength Fact itu adalah sebuah seri Fate yang berasal dari novel yang ditulis oleh Ryogo Narita di bawah Type Moon dan diilustrasikan oleh Shizuki Mori. Fate Strength Fact ini tuh bercerita tentang Snowfield Holy Grail War, sebuah ritual Holy Grail War palsu yang diselenggarakan oleh organisasi penyihir Amerika. Yang tentunya ritual ini tuh diselenggarakan tanpa izin pendiri Holy Grail War, yaitu keluarga Innsburn, Tosaka, dan Makiri atau Mato. Maka banyak sekali kekurangan atau kecacatan dalam Snowfield Holy Grail War, seperti tidak adanya kelas Saber. Lalu terbentuklah Fake Holy Grail War yang cuma punya 6 servan. Nah, tujuan penyelenggaraan Fake Holy Grail War ini bukan untuk mempersembahkan servan, tapi untuk mengganggu ley line atau sumber sihir Snowfield yang nantinya bisa digunakan untuk mengisi energi mentah through Holy Grail War. Makanya setelah ke-6 servan Fake Holy Grail War terpanggil, barulah bisa menyelenggarakan True Holy Grail War yang aturan dan servannya sama seperti Fuyuki Holy Grail War yang diselenggarakan oleh Innsburn, Tosaka, dan juga Mato. Jadi setelah 6 servan Fake Holy Grail War terpanggil, barulah dapat memanggil 7 servan True Holy Grail War. Nah, nanti servan yang digunakan untuk menjadi persembahan memenuhi Holy Grail hanya 7 servan True Holy Grail War dan tidak menggunakan servan Fake Holy Grail War sama sekali. Jadi dalam Fate Strength Fact terdapat 2 Holy Grail War, yaitu yang palsu dan yang asli. Dan ada 13 pasangan master dan servan, yaitu 6 master servan palsu dan 7 master servan asli. Lalu apa hubungan Fate Strength Fact dengan seri Fate yang lain? Jawabannya, Fate Strength Fact tidak ada hubungan secara langsung dengan seri Fate lain. Atau bisa dikatakan, hampir semua judul Fate Series itu adalah judul yang berdiri sendiri, kecuali Fate Grand Order dan Fate Khalid yang punya konsep kebersambungan. Bahkan bagi aku, Fate Zero dan Fate Stay Night itu tidak berhubungan secara langsung, karena ada perbedaan dalam detailnya. Jadi bagi aku, kalian itu masih bisa menikmati Fate Strength Fact tanpa menonton seri Fate lain. Walau memang kalian tidak akan punya hype sebesar orang-orang yang sudah menonton beberapa seri Fate. Karena dalam Fate Strength Fact, terdapat banyak sekali karakter yang muncul di seri Fate lain. Seperti contoh, protagonis Sajo Ayaka adalah protagonis dari Fate Prototype, atau konsep awal Fate Stay Night versi Galge yang dibuat oleh Natsuki Noko sebelum diubah menjadi Eroge. Jadi dulu protagonis Fate Stay Night itu adalah Sajo Ayaka sebelum diganti menjadi Emiya Shiro. Lalu salah satu karakter terpopuler Fate Series, yaitu Waver Velvet alias Rod L. Meloy 2, juga muncul di Fate Strength Fact sebagai karakter komentator, di mana Waver ini tuh menjadi salah satu karakter utama dalam Fate Zero. Dia juga menjadi protagonis dalam spin-off Lord L. Meloy no Jikenbo. Lalu muncul juga sebagai cameo di Fate Stay Night Unlimited Blade Work, Fate Apocrypha, dan Fate Khalid. Lalu ada juga cameo karakter Grey, yang merupakan karakter utama dari Lord El Meloy no Jikenbo. Lalu Fate Strength Fact juga masukkan Vlad Escardos menjadi main karakter mereka, di mana dia itu adalah karakter pendukung di Lord El Meloy no Jikenbo. Dan Fate Strength Fact juga masukkan Gilgamesh, yang merupakan salah satu karakter paling populer Fate series yang udah muncul di banyak seri Fate, seperti di Fate Stay Night. Jadi secara cerita, Fate Strength Fact itu berdiri sendiri. Namun secara karakter, anime itu memasukkan banyak karakter dari seri Fate sebelumnya. Dan Fate Strength Fact juga tidak terlalu menjelaskan konsep dasar dari Fate. Seperti mereka itu tidak menjelaskan secara detail apa itu Holy Grail War, apa itu Holy Grail, apa itu Master, apa itu Servan, dan lain-lain. Jadi meski secara cerita berdiri sendiri, ada baiknya kalian itu menonton beberapa seri Fate dulu, agar bisa lebih mendalami cerita Fate Strength Fact. Jadi sekarang kita masuk ke cara atau urutan nonton Fate Strength Fact untuk pemula. Disclaimer dulu, cara nonton atau urutan di sini itu adalah pendapat saya pribadi, yang tujuannya mempermudah kalian memahami Fate Strength Fact tanpa menonton semua series Fate. Dimana urutan ini tuh saya tekankan untuk mengerti dasar-dasar Holy Grail War dan juga mendekatkan diri dengan para karakter Fate Strength Fact. Jadi judul Fate pertama yang harus kalian tonton adalah Fate Stay Night. Di sini kalian bisa nonton Fate Stay Night tahun 2006 yang dibuat oleh Studio Den dengan total 24 episode. Tapi untuk kalian yang malas nonton karena grafisnya yang sangat tua, maka kalian bisa nonton Fate Stay Night Unlimited Blade Works 2014 yang versi TV series yang dibuat oleh Ufotable dan Aniplex. Ingat ya, yang versi TV series, bukan movie. Karena Fate Stay Night Unlimited Blade Works itu punya dua versi, yaitu versi movie yang masih dipegang sama Studio Den dengan versi TV series yang udah dipegang sama Ufotable dan Aniplex. Fate Stay Night Unlimited Blade Works ini tuh punya 2 season dengan total 25 episode.
Lalu ada juga satu prolog dan satu epilog. Jadi total keseluruhannya ada sekitar 27 episode. Dengan nonton Fate Stay Night ini tuh kalian bisa lebih mengerti dasar-dasar dari Holy Grail War. Karena disinilah penjelasan segala hal yang terkait dengan Holy Grail War. Nah, Fate Stay Night ini tuh punya 3 cerita atau punya 3 ending dengan 3 judul yang berbeda, yaitu Saber Ending dengan judul Fate Stay Night 2006, Rin Ending dengan judul Fate Stay Night Unlimited Blade Work, dan Sakura Ending dengan judul Fate Stay Night Heaven's Will. Saran dari saya sih kalian bisa pilih antara Fate Stay Night 2006 atau Fate Stay Night Unlimited Blade Work 2014. Kalian jangan nonton trilogi Fate Stay Night Heaven's Will karena penjelasan Holy Grail War-nya itu dihilangkan. Setelah nonton Fate Stay Night, kalian bisa nonton Fate Zero tahun 2011 yang diproduksi oleh Ufotable dan Aniplex. Fate Zero ini tuh punya 2 season dengan total 25 episode. Latarnya sendiri sebelum Fate Stay Night. Dan secara garis besar, Fate Zero itu adalah prequel atau ceritanya sebelum Fate Stay Night. Tapi saya tidak menyarankan kalian untuk nonton Fate Zero dulu karena saya punya pendirian bahwa prequel itu bukan awal cerita, tapi prequel adalah pelengkap cerita. Karena memang di Fate Zero, penjelasan terkait Holy Grail War itu tidak terlalu detail. Setelah nonton Fate Zero, kalian bisa nonton serial Lord Elmeloi Nisei no Jikenbo, Real Zeppelin Grace Note, atau yang dalam bahasa Inggris berjudul Lord Elmeloi 2 Case File, Real Zeppelin Grace Note. Dimana seri ini tuh total punya satu prolog, satu season dengan 13 episode, dan satu side story 52 menit. Urutannya kalian bisa nonton dulu prolog Lord Elmeloi 2 Case File, Real Zeppelin Grace Note, A Gravekeeper, A Cat, and a Meg yang rilis Desember 2018. Lalu nonton satu season Lord Elmeloi 2 Case File, Real Zeppelin Grace Note dengan total 13 episode yang rilis pada Juli 2019. Dan ditutup dengan episode spesial berdurasi 52 menit berjudul Lord Elmeloi 2 Case File, Real Zeppelin Grace Note, Waver, Reunion, and the Magic Lantern. Lord Elmeloi Case File ini tuh bercerita tentang Waver Velvet yang mengalami trauma setelah ikut serta dalam Holy Grail War di Fate Zero. Dimana di Lord Elmeloi Case File ini tuh dia menjadi Lord Elmeloi 2 atau salah satu pemimpin dari 12 keluarga Lord dari Clock Tower, sebuah keluarga penyihir yang memimpin asosiasi penyihir Clock Tower. Dengan kalian nonton seri ini, kalian bisa lebih mengerti administrasi dan politik penyihir dalam Fate series. Termasuk kalian bisa lebih dekat dengan Waver Velvet dan para muridnya, yang di Fate Stay Night itu jadi salah satu tokoh penting. Seperti Vlad Escardos, yang merupakan murid Waver Velvet yang jadi master di Fate Stay Night. Setelah nonton Lord Elmeloi Case File, kalian bisa nonton Fate Prototype tahun 2011. Sebuah OPA atau episode spesial yang digarap oleh Studio Lerche. Tujuannya untuk memperlihatkan bagaimana konsep awal Fate Stay Night versi Gage yang dibuat oleh Nasuki Noko sebelum diubah jadi eroge. Di sini kalian bisa lebih dekat dengan karakter Sajo Ayaka dan mungkin bisa merasakan bahwa Fate Prototype itu sangat mempengaruhi penokohan Fate Stay Night karena Fate Stay Night itu lebih mengarah ke anime shoujo, di mana karakter laki-lakinya itu lebih banyak. Berbeda dengan Fate Stay Night, di mana karakter wanitanya itu lebih banyak. Nah, setelah nonton Fate Prototype, baru kalian bisa masuk ke Fate Stay Night dengan mulai lewat episode spesial Fate Stay Night Whisper of Dawn atau episode 0 Fate Stay Night, di mana ini tuh adalah prolog yang rilis di tahun 2023 dengan durasi sekitar 55 menit. Nah, setelah nonton Whisper of Dawn, baru kalian bisa nonton TV series Fate Stay Night yang rilis pada 3 Januari 2026. Nah, itu dia penjelasan cara nonton Fate Stay Night untuk pemula. Yang kembali saya tekankan, ini tuh adalah pendapat saya pribadi yang tujuannya untuk membuat pemula bisa lebih mudah mengerti Fate Stay Night tanpa nonton keseluruhan Fate series. Buat kalian para sepuh yang nonton video ini, kalian bisa menambahkan kekurangan video saya. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan selamat menonton Fate Stay Night.